Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sandi Darmawan. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari. Dengan ini saya akan menampilkan sebuah video asistensi mengajar di Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 5 Jombang tahun 2025-2026. Alhamdulillah, sebelum pelajaran kita hari ini kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah diberi kelancaran. Al-Fatihah. Untuk pertemuan minggu yang lalu kita membahas tentang apa? Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah. Di sini saya akan mengulas apa yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Allah. Sifat yang wajib dimiliki oleh Allah. Kalau sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Kalau sifat jaiz, sifat jaiz ialah sifat yang boleh ada atau tidak. Dan untuk materi yang sekarang, kita melanjutkan bab 2 tentang Asmaul Husna. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya ada 89. Di bab ini kita hanya mengkaji tentang 16 Asmaul Husna. Pertama yaitu Al-Karim. Yang maha sempurna dengan kemuliaan Al-Karim yang maha mulia. dari perbuatan buruk makhluknya, karena perbuatan buruk yang dilakukan makhluk Halaman 26. Silakan dibuka. akan mampu untuk Saya mengurangi kemuliaan Allah. Baca suratnya. Di mana ketinggalan? Ta'ala Allahu al-Majid maka maha tinggi Allah saja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arti yang mulia. Terus lanjut. Setelah mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna Al-Karim, maka seharusnya kita menjadi orang yang berbudi seperti luhur, sehingga Allah akan mengangkat hidup kita dalam derajat yang mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. Selain itu, kita juga harus berupaya menghindari perbuatan tercela yang membuat kita menjadi rendah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia. Ya. 2. Al-Karim yang maha mulia. Di sini kita dapat memahami makna Asmaul Husna Al-Karim. Seharusnya kita menjadi orang yang mulia, orang yang berbudi pekerti luhur. Selain itu, kita juga harus berupaya menghindari perbuatan tercela yang membuat kita menjadi rendah hati di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Yang kedua, al-mu'min
adalah yang maha memberi keamanan. Di sini kita dapat memahami makna Asmaul Husna Al-Mu'min. Seharusnya kita berusaha mencontoh sifat Allah, yaitu dengan saling memberi rasa aman dan keamanan kepada setiap orang, sehingga terciptalah suasana yang aman dan tenang. 3. Al-Wakil. Ayo baca, ngantuk ini. Arti al-wakil adalah yang maha mewakili. Allah merupakan wakil yang mutlak. Allah lah yang menjadi pengurus segala sesuatu yang menjadi urusan seluruh makhluknya. Allah juga menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Hanya Allah lah yang dapat memberikan jalan keluar makhluknya dari kesusahan yang sedang dialami hambanya. Dibaca dong. Nggih. Wala tud'il kafirina wal munafiqina wada'adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawa Allah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Quran surat Al-Ahzab ayat 6 surat ke-33 ayat 48. Setelah mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna Al-Wakil, maka sudah sepantasnya kita sadar bahwa hanya kepada Allah tempat menggantungkan diri atas segala sesuatu. Sebab hanya Allah yang dapat mencukupi segala kekurangan yang menimpa kita. Kita juga akan saling menjaga terhadap hak-hak sesama manusia, sehingga kita akan memiliki karakter tidak suka mengganggu ketenangan orang lain, apalagi mengancam keselamatan orang lain. Di sini apa yang kalian pahami tentang arti al-wakil? Apa? Yang maha mewakili. Di sini maka kita sudah sepantasnya kita sadar bahwa hanya kepada Allah tempat menggantungkan diri atas segala sesuatu. Sebab hanya Allah yang dapat mencukupi segala kekurangan dan segala kekurangan yang menimpa kita. Kita juga akan saling menjaga terhadap hak-hak sesama manusia. Al-Matin adalah yang maha kokoh. Allah merupakan satu-satunya zat yang memiliki kekuatan yang sempurna. Al-Matin, seharusnya kita menjadi sadar apabila memohon pertolongan hanya kepada Allah saja dan bukan meminta kepada yang lain. Hal ini sangat jauh berbeda dengan manusia yang memiliki kemampuan terbatas. Sangat jauh dari sifat sempurna. Jika kita menyadari hal ini, maka sifat sombong tidak akan bersemayam di dalam hati kita. Jadi Allah bersifat Al-Matin, yang maha kokoh. Itu kita harus sadar apabila memohon pertolongan itu hanya kepada Allah, dan tidak boleh sombong akan bersemayam di dalam hati kita. Kelima, Al-Jami. Ayo Mbak, baca. Nggih. Keras. Arti al-jami adalah yang maha mengumpulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mampu menghimpun segala sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia. Seperti Allah mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat kelak. Allah juga yang mengumpulkan bagian-bagian tubuh manusia yang berserakan di dalam kubur, lalu dibangkitkan kembali. Tiada satupun manusia yang terbebas dari himpunannya, baik mereka yang ada di kuburan maupun mereka yang mati, namun tidak pernah dimakamkan karena tenggelam di dalam lautan atau dimakan oleh binatang buas. Semua manusia yang pernah diciptakannya akan dihimpun oleh Allah, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir kelak. Kulillahu yuhyikum tsumma yumitukum tsumma
tsumma yajma'ukum 'ala yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Al-Jatsir ayat 45. Surat ke-45. Surat ke-45 ayat 26. Setelah mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna Al-Jami', maka akan menjadikan kita selalu ingat kepada bahwa kelak suatu saat akan mati dan suatu saat akan dikumpulkan Allah di padang mahsyar untuk menggantikan keputusan Allah apakah kita akan masuk surga atau neraka, sehingga kita akan hati-hati dalam melakukan tindakan, sebab semua tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya Al-Hafidz adalah yang maha memelihara. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Al-Hafidz, dengan mengimani Asmaul Husna Al-Hafidz, maka kita akan menjadi hamba yang sangat bersyukur kepada Allah yang telah memelihara dan menjaga kita dalam segala bentuk kehidupan. Selain itu, kita akan semakin yakin bahwa menjaga dan menjamin keselamatan kita tanpa izinnya, sehingga kita hanya berlindung kepada Allah semata. 7. Ar-Rafi', yang maha meninggikan. Ar-Rafi artinya yang maha meninggikan. Allah Ar-Rafi artinya zat yang maha mengangkat atau meninggikan derajat. Hamba-hambanya Allah meninggikan status para kekasihnya serta memberikan mereka kemenangan atas musuh-musuhnya. Allah maha meninggikan derajat siapa saja yang dikehendakinya. Karenanya tinggikanlah agama Allah dalam berbagai aspek kehidupan agar Allah pun meninggikan derajat kita sebagai hambanya. 8. Al-Wahhab, yang maha pemberi. Allah adalah zat yang memberi hidup dan kehidupan, memberi karunia pada kita berupa kecukupan, kesehatan, dan kekuatan. Dialah zat yang telah memberi kita otak, hati, pendengaran, dan penglihatan, kebahagiaan, keberhasilan, di samping makanan dan minuman, pasangan dan keturunan, dan lain sebagainya. Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Ar-Raqib artinya yang maha mengawasi. Allah yang menjadikan hambanya selalu berada dalam pengawasannya. Pengawasan Allah bersifat menyeluruh dan total. Dia menjaga segala sesuatu, mengawasinya hingga tak ada sesuatu pun yang luput darinya. Dengan memahami dan menghayati asma Allah Al-Raqib akan tumbuh dalam diri seseorang pengawasan dan kontrol terhadap perbuatan lahiriah maupun batiniah. 10. Al-Mubdi'u, artinya yang maha memulai. Allah menciptakan alam dan manusia dengan sempurna dan sebaliknya tanpa ada contoh sebelumnya. Allah maha memulai, maka marilah kita meneladaninya dengan memulai untuk banyak berbuat dan mulai mempersiapkan diri dalam segala hal.
Al-Muhyi, artinya yang maha menghidupkan. Allah menciptakan manusia, menghidupkan, mematikan, kemudian menghidupkan kembali pada hari kiamat. Tidak ada yang menciptakan kehidupan dan kematian kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Allah Al-Qayyum adalah zat yang maha mengelola dan tidak pernah alpa. Al-Qayyum bersifat hiperbolis, memiliki makna memelihara, mengaktualisasikan, mengatur, mendidik, mengawasi dan menguasai sesuatu. Pengelolaan terhadap semesta ini dilakukan Allah secara sendirian, tanpa bantuan dan pertolongan siapapun. Baik pertolongan para malaikat, para penyangga arsy dan seluruh penghuni langit dan bumi. As-Sahih Al-Harras menjelaskan bahwa Al-Qayyum memiliki dua makna. Pertama, dia yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan seluruh makhluk, sehingga tidak butuh sesuatu pun, baik dalam hal adanya maupun dalam hal eksistennya. Kedua, dialah yang selalu mengatur makhluknya. Dia mengatur dan memperhatikan urusan makhluk-makhluknya, dan mungkin dia lalai sesaat pun dari mengawasi mereka. Kalau tidak demikian, maka akan kacau aturan alam dan akan hancur tonggak-tonggaknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Quran surat Al-Baqarah ayat surat 2 ayat 255. Setelah memahami dan menghayati asma Allah Al-Qayyum, hendaknya kita menyadari bahwa Allah yang maha berdiri sendiri telah menunjukkan kekuasaan serta keagungannya. Maka seyogianya kita mampu memaknainya dan menteladaninya dengan berusaha untuk menjadi pribadi yang mandiri, menghargai jerih payah, kerja keras, serta sesungguhan orang lain dalam melakukan suatu kebaikan. Ayo lanjut. Al-akhir. Al-Akhiru adalah yang maha akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu-satunya zat yang maha akhir, kekal. Akhir bagi Allah adalah tanpa ujung dan batas. Setelah semua makhluk mengalami kepunahan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap hidup dan tidak akan mengalami kepunahan. Hal ini berbeda dengan makhluknya yang pasti mengalami kepunahan dan kehancuran. Makhluk hidup yang diciptakan Allah akan berakhir dengan adanya kematian, sedangkan benda-benda mati akan mengalami kepunahan seperti lapuk lalu hancur. Wal awalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 3. Pemahaman terhadap makna Asmaul Husna al-akhir seharusnya menjadikan kita selalu ingat bahwa Allah saja yang hidup kekal, sedangkan hidup berakhir dengan kematian.
Setelah kita menyadari hal tersebut, maka kita tidak akan lalai dan terlena dengan kehidupan dunia yang Ayo dikerjakan bersama. Sahur. Kerjakan bersama ya. Lampiran satu. Berikut ini adalah perilaku yang meyakini bahwa Allah adalah Ar-Raqib yang Maha Mengawasi, yaitu siapa yang sedang? Apa itu? Berikut ini adalah perilaku yang meyakini bahwa Allah adalah Ar-Raqib yang Maha Mengawasi, yaitu D. Jujur dalam mengerjakan ujian sekolah. Nomor 2. Allah mampu mengadakan manusia dari sebelumnya yang tiada, seperti kejadian yang kita alami sendiri. Asmaul Husna yang tepat adalah Al-Mu'min. Nomor 2. Berikut ini yang bukan termasuk Asmaul Husna adalah Al-Hajj. B. Al-Hajj. Allah memiliki sifat Al-Qayyum, yaitu yang maha berdiri sendiri tanpa meminta bantuan kepada makhluk sebagai manusia. Perilaku yang mencerminkan hal tersebut adalah A. Belajar hidup mandiri tanpa banyak mengandalkan orang tua. 5. Meneladani sifat Allah Al-Mu'min yang memberi keamanan, dapat dilakukan dengan cara memberi keamanan. Saling memberi keamanan. Saling memberi keamanan kepada setiap orang sehingga terwujud masyarakat yang damai. Nomor 6. Waqala rabbukum astajib lakum. Dalil tersebut merupakan dalil bahwa Allah memiliki sifat B yang maha mengabulkan doa. Jumlah Asmaul Husna yang diketahui melalui Al-Quran dan hadis ada 99. Asmaul Husna yang memiliki makna yang maha mewakili adalah D. Al-Wakil. Berikut ini merupakan kabar bahwa manusia memiliki awal mula penciptaan, yaitu Berikut ini merupakan kabar bahwa manusia memiliki awal mula penciptaan, yaitu D.
D. Al-Mubdi. 10. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Lafaz tersebut merupakan dalil bahwa Allah memiliki sifat Al-Karim yang maha mulia. C. Nomor 10 C. Tidak ada satupun sesuatu yang mendahului keberadaan Allah, karena hanya Dia yang memiliki sifat Al-Awwal. B. Nomor 12. Makhluk akan mengalami kehancuran ataupun kematian sebagai tanda berakhirnya siklus kehidupan. Sedangkan Allah tidak pernah berakhir karena Dia adalah Al-Akhir. D. Al-Akhir. 13. Sifat terpuji sebagai cermin keimanan terhadap sifat Al-Wakil yang maha mewakili adalah tafakur. Itu tafakur apa? Berpikir. Tawadhu, rendah hati. Ta'aruf, saling mengenal. Tafahum, saling memahami. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Mana yang tawakal. 14. Berusaha memberikan rasa aman kepada orang lain dengan tidak menyakitinya adalah bentuk meneladani sifat C. Al-Mu'min. Nomor 15. Kita meyakini bahwa suatu saat semua manusia akan dibangkitkan dari alam kubur lalu dikumpulkan di hadapan Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita meyakini sifat Allah Al-Jami'. E. 16. Contoh perilaku yang meneladani sifat Allah Al-Mujib yang maha mengabulkan doa adalah mana yang tepat contoh perilaku? Jelas E. 17. Allahu la ilaha illa huwa lahu asmaul husna. Ayat tersebut merupakan dalil tentang adanya asmaul husna. Nomor 16. Perilaku yang benar untuk seorang muslim dalam meneladani sifat Al-Karim adalah Al-Karim yang maha mulia. B. Berusaha menjadi orang yang jujur dan berbudi pekerti yang luhur. 19. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah adalah yang maha kokoh, yaitu Allah tidak merasa berat untuk memelihara alam semesta dan seluruh isinya. Matahari dan bulan selalu beredar pada garis edarnya sehingga kehidupan di bumi terjaga ratusan juta tahun. Asmaul Husna yang tepat adalah yang maha memelihara. Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Hayyu, maknanya adalah yang maha hidup. C. Ya habu lima yasha'u inas wa ya habu lima yasha'u
Dalil tersebut menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat yang maha memberi. Ahmad Ananda, Arju Rahmatullah, Artika Aulia, Bagus Damar Jati, bilang hadir. Karisa Putri, Diana Julita, Eka Dea, Rizko Brian, Muhammad Fauzan Halafi, Muhammad Anis, Muhammad Fahri, Muhammad Fazal, Muhammad Kevin, Muhammad Sahreza, Nabi Ubaidillah, Naila Alfi, Naura Najwa, Nurul Fauzia, Raihan Aska, Sasra Dias, Serti Davitri, Siti Komaria, Sahabatin, Juara Zatani, Bina Wafid, Wanda Milatun, Nuria Latunada, Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillah. Dan marilah kita bersama-sama membaca sholawat Allahumma hamdan bil Quran. Semoga ilmu yang dapat kita hari ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.